Yo, masuk guys. Jeng jeng jeng. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemanasan global beserta efeknya. Di masa sekarang, banyak tantangan yang kita hadapi, terutama adalah iklim. Iklim kita adalah ancaman eksistensial terbesar dalam hidup kita. Tindakan yang kita ambil hari ini, itu akan menentukan masa depan di generasi-generasi yang akan mendatang. Ini bukan waktunya untuk setengah-setengah, teman-teman. Dan ini juga bukan saatnya untuk terus mengutamakan keuntungan di atas manusia. Masa depan tetap ada di dalam genggaman tangan kita untuk mereka yang akan hidup setelah kita nantinya. Halo guys, saya Anugrah Silitonga akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara perlahan namun berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kau merasa nggak? Cuacanya panas sekali, Le. Kok bisa panas kayak gini ya? Ini peningkatan pemanasan global ini. Kok bisa terjadi? Itulah kan. Ini gua siapa? Ini bang pemanasan global bang. Kamu tahu penyebab nggak? Tahu dong. Kalian mau tahu apa penyebab utama pemanasan global? Bang, lah bang. Nah, jadi pemanasan global terjadi karena adanya rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang terperangkap di atmosfer. Nah, gas-gas ini bekerja seperti selimut yang menahan panas dari matahari agar tidak kembali lagi ke luar angkasa. Nah, jadi kan sudah tahu apa penyebab utamanya. Itu bang ya. Iya. Dapat ilmu kan aku bang. Kasih bang ya. Iya, sama-sama ya. Coba. Oke. Jadi, Le. Kalau aku baca-baca kan, pemanasan global ini salah satu penyebabnya dari manusia. Lah, Emang kau yakin? gimana? Nah, betul kata dia itu bang. Pemanasan global ini terjadi karena adanya aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, penggundulan hutan, bahkan limbah dari peternakan hingga perkebunan. Oh, gitu bang. Jadi tadi gini bang, aku menebang pohon di sana bang. Berarti ini perbuatan yang salah nih bang. Salah dong, karena bisa meningkatkan pemanasan global. Oh, itu bang ya. Tadi salah lah perbuatan gue ini. Aduh. Halo. Di sini saya akan menjelaskan kondisi iklim saat ini. Data terbaru menunjukkan kenyataan yang mengejutkan. Pada tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. Suhu global meningkat lebih dari 1,6 derajat Celcius dibanding masa praindustri. Bahkan Januari 2025 mencapai rekor sebesar 1,75 derajat Celcius. Mari kita lanjut. Gelombang panas tidak terjadi hanya di daratan saja. Lautan pun ikut memanas. Gelombang panas laut terjadi di berbagai samudera dunia. Ini mengakibatkan terumbu karang dan ekosistem bawah laut ikut terancam. Lalu, bagaimana dengan kondisi iklim yang ada di Indonesia? Mari kita simak penjelasan berikut. Nah, BMKG mencatat terjadi peningkatan di seluruh wilayah Indonesia. Januari 2025 menunjukkan anomali positif 0,2 derajat. Kecil memang, tapi ini menandakan bahwasannya iklim yang ada di Indonesia mengalami perubahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Irawan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perubahan curah hujan dan produksi kelapa sawit. Nah, kami ini sudah melakukan analisis di dalam studi kasus di PT Sari Lembah Subur, tepatnya di Kepulauan Riau.
untuk melihat hubungan antara curah hujan dan produktivitas kelapa sawit. Kalian tahu nggak teman-teman? Kami ini di sini tuh mendapatkan hasil yang cukup menarik karena curah hujan tertinggi itu pernah terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun tersebut tanaman kelapa sawit itu mengalami perubahan yang cukup baik teman-teman, seperti tumbuhnya tanaman kelapa sawit dan peningkatan produktivitas yang sangat bagus. Nah, tapi pada tahun 2018 curah hujan itu tiba-tiba mengalami penurunan drastis sehingga produksi dari tanaman kelapa sawit ini pun juga mengalami penurunan teman-teman. Oke, baik teman-teman. Dalam hal ini tuh menunjukkan bahwa kelapa sawit itu sangat sensitif terhadap iklim, terutama terhadap curah hujan. Jika airnya berkurang, maka tanaman itu bisa stres dan panen pun ikut menurun. Jadi teman-teman, perubahan iklim itu bukan hanya sekedar angka, melainkan nyata. Sudah terasa juga di dalam dunia perkebunan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Agus Rianto. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim yang membawa konsekuensi besar bagi dunia. Akibat pencairan es di kutub utara menyebabkan naiknya permukaan laut, serta cuaca ekstrim seperti yang mengakibatkan banjir, kekeringan yang semakin sering terjadi. Akibat pemanasan global yang mempengaruhi suhu dan iklim mengakibatkan banyak dampak. Dampak ini juga dirasakan oleh industri pertanian, terutama di kelapa sawit. Suhu yang terlalu tinggi menyebabkan tanaman kelapa sawit ini sulit tumbuh. Dan ketika hujan disertai air yang pasang naik ke permukaan, akar akan busuk dan lahan sulit dipanen. Baik, kita tahu contoh dari pemanasan global yang paling signifikan yaitu di tahun 2022. Banjir di Pakistan menewaskan lebih dari 1.700 orang. Sementara di Australia, kebakaran hutan menghanguskan jutaan hektar lahan serta menghancurkan habitat miliaran hewan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Siombing. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi dan mitigasi di pemanasan global. Nah, untuk bertahan menghadapi perubahan iklim, kita harus beradaptasi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan varietas kelapa sawit yang unggul, di mana varietas ini tahan terhadap kekeringan dan suhu yang tinggi. Dan juga varietas unggul ini bisa berproduksi di kondisi yang tidak ideal. Nah, di sisi lain, kita juga harus melakukan mitigasi, yaitu mengurangi dampak dari kegiatan kita. Misalnya, membuka lahan dengan membakarnya, dan mengelola limbah sawit menjadi biogas, dan menggunakan pupuk secara ideal dan secara tepat. Nah, dengan mengelola perkebunan secara efisien dan ramah lingkungan, kita tidak hanya menjaga produksinya, tapi juga ikut menjaga bumi dari pemanasan yang semakin parah.